sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kepada saya untuk mempresentasikan ujian akhir semester antara Etika Bisnis Fahrudin Magani 2002010179. Dan terima kasih kepada dosen pengampu saya Bapak Joko untuk atas waktunya. Oke, hari ini saya akan mempresentasikan tentang Aqua versus Mineral. KPPU nyatakan Aqua bersalah. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasi ini. Dalam presentasi ini, saya akan melakukan, ada sekitar 4 bab yang saya akan bahas. Yang pertama pembahasan, yang kedua analisis kasus, yang ketiga kesimpulan, yang keempat video, flyer, poster, dan iklan. Oke, kita mulai untuk yang pertama, pembahasan. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulainya. Pada kesempatan ini, kita harus paham yang mengenai etika bisnis. Jadi, etika bisnis adalah pengetahuan tentang tata cara ideal dalam pengaturan pengelolaan antara lain norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan berlaku secara ekonomi dan sosial. Pertimbangan yang diambil oleh pelaku bisnis memperhatikan terhadap kepentingan dan fenomena sosial dan budaya masyarakat. Oke, next. Sejarah etika bisnis. Pada akhirnya, pembarukan bunga pinjaman diperoleh apabila dapat meningkatkan return on investment dan alokasi peminjaman uang dapat dipergunakan untuk mengembangkan atau menumbuhkan sumber daya ekonomi dalam mengelola perusahaan. Yang harus diperhatikan oleh para manajer antara lain, 1. Meningkatkan produktivitas perusahaan, memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawan, dan keempat, menciptakan kondisi kerja yang memadai sehingga dengan tenaga kerja sehat dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Oke, itu adalah sejarah etika bisnis. Next, kita masuk ke prinsip-prinsip etika pasar bebas. Pasar bebas adalah free market, adalah sistem ekonomi yang memberikan kesempatan usaha yang sama, bebas, dan adil kepada semua pelaku ekonomi melalui mekanisme pasar dengan campur tangan atau intervensi minimal dari pemerintah. Harga berbagai barang maupun jasa ditetapkan melalui hukum penawaran dan permintaan. Ada produsen dan konsumen, upaya saling memaksa satu dengan yang lain, tanpa harus memaksa satu sama lain. Next, konsep pasar bebas berhubungan dengan falsafah laissez-faire, namun tetap dengan intervensi pemerintah. Pada batas-batas tertentu dalam bidang ekonomi melawan kekuatan tunggal dan penipuan yang terjadi di antara pelaku pasar. Pasar bebas cenderung menentang pembebanan pajak dan argumen pasar dengan argumen pasar yang lebih baik dalam menyediakan semua barang berharga dan layanan termasuk pertahanan dan hukum apabila tidak dikenai pembebanan pajak. Oke, next. Kita masuk ke analisa bab kedua, analisa kasus. Dalam analisa kasus tersebut, terbukti melanggar 3 pasal. Dalam hal ini ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli. Persaingan tidak sehat, pasal 13 ayat 3, yang berbunyi pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan jasa. Oke, next. Kemudian ada pasal 19 yang berbunyi pelaku usaha dilarang melakukan suatu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Next, yaitu berupa menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan, menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu, atau membatasi peredaran dan atau penjualan barang atau jasa pada pasar bersangkutan, atau melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.
Next. Dan dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang berbunyi pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan mencegah atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan jasa yang bersaing baik dari segi harga maupun kualitas, atau membatasi pasar dan pengembangan teknologi, atau menghambat pelaku usaha berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar. Itu ada beberapa pasal yang dilanggar. Oke, next. Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud di ayat 1 apabila satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih bangsa pasarnya untuk barang, jasa, atau barang tertentu. Kedua, dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih bangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Ya, mungkin kita sama-sama harus mengerti bahwa sesuai dengan pasal ayat yang dimaksud, ya ada dua, itu pelaku usaha yang menguasai 50% atau menguasai 75%. Next. Pada kasus tersebut, PT Tirta Investment Production dari Aqua melarang outlet di Jabodetabek menjual produk mineral. Larangan tersebut tertuangkan dalam surat perjanjian sepakati oleh pedagang outlet. Kemudian pedagang tersebut membuat laporan ke KPPU, Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha. Dan pedagang membuat pengakuan bahwa mereka dihalangi PT Tirta untuk menjual produk mineral yang diproduksi oleh PT Tirta Presindo milik Mayura Group dengan ancaman jika suatu pedagang menjual mineral akan statusnya akan diturunkan dari Star Outlet menjadi wholesaler atau eceran. Oke. Next. Secara harfiah, dengan memonopoli sesuatu bidang, maka terbuka kesempatan untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan sendiri. Di sini, monopoli diartikan sebagai kekuasaan menentukan harga, kualitas, dan kuantitas produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Masyarakat tidak pernah diberi kesempatan untuk menentukan pilihan, baik mengenai harga, mutu, maupun jumlah. Jadi kita harus sama-sama mengerti kayak gitu dengan konsep memonopoli sesuatu. Oke. Next. Di Indonesia, kita itu menganut sistem ekonomi Pancasila. Secara implisit justru mengakui adanya monopoli oleh negara, yaitu di pasal 33 ayat 2 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Suatu pasar dikatakan terjadi monopoli apabila pelaku usaha sebagai price maker mutlak tidak ada pesaing atau entry barrier. Bagi pelaku usaha lainnya yang ingin masuk pasar sudah dimonopoli. Dalam kondisi demikian, masyarakat tidak mempunyai alternatif lain kecuali membeli produk yang dimonopoli tersebut dan akan terjadi pula inefisiensi dalam menghasilkan produk. Oke. Secara ekonomi Islam, monopoli dilarang. Siapapun boleh berusaha berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau monopoli atau ada penjual lainnya, asalkan tidak melanggar nilai-nilai Islam. Dalam hal ini dilarang berkaitan dengan monopoli ikhtiar, yaitu kegiatan menjual lebih sedikit barang yang seharusnya sehingga barang menjadi naik untuk mendapatkan keuntungan di atas normal. Di dalam istilah ekonomi, kegiatan ini disebut monopoli rent-seeking behavior. Oke, next. Sehingga sekarang dapat dibedakan antara monopoli dan ikhtiar dalam terminologi Islam. Pelanggaran ikhtiar bersumber daripada hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa tidaklah orang melakukan ikhtiar kecuali ia berdosa. Itu sudah jelas. Dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memonopoli bahan makanan dan selama 40 hari, maka sesungguhnya ia telah berlepas dari diri Allah dan Allah berlepas dari dirinya. Jadi cukup jelas dalam syariat Islam, ekonomi syariah, sudah sangat jelas dalilnya bahwa dalam agama Islam kita dilarang untuk memonopoli atau ikhtiar. Oke, next.
Dalam konsep aqua versus mineral dalam etika periklanan bisa diartikan sebagai kumpulan secara umumnya ya, etika periklanan itu bisa kumpulan ketentuan normatif yang berkaitan dengan profesi serta bidang usaha. Maka dari itu diperlukan kontrol ketat untuk menilai iklan tidak sesuai dengan nilai etika dan moral. Inilah menjadi salah satu fungsinya etika periklanan. Etika periklanan di Indonesia diatur dalam etika perwira Indonesia atau EPI. Versi terbaru Amandemen 2020 yang diterbitkan oleh Dewan Pengawas Periklanan Indonesia. Next. Cukup jelas dalam etika pariwara Indonesia Amandemen 2020 dijelaskan sejumlah poin mengenai periklanan. Berikut penjelasan singkat definisi iklan korporat, iklan layanan masyarakat, iklan produk pangan, iklan nirkomersial, iklan komersil, iklan spot, iklan televisi, waktu blokiran, dan lainnya. Definisi tentang segala hal yang berkaitan dengan periklanan seperti fotografer, anak balita, baik konsumen, khalayak, media, lembaga penegak etika, dan lain-lainnya. Tata krama terkait isi iklan, bahwa tanda histeris pencantum harga, garansi janji pengembalian uang, serta budaya, rasa takut dan tahayul, dan seterusnya. Pembagian rekam iklan antara lain seperti minuman keras, produk tembakau, obat-obatan, produk pangan, vitamin mineral, dan suplemen, produk peningkatan kemampuan seks, kosmetik, serta produk perawatan tubuh, dan lainnya. Kriteria pemeran iklan yang mencakup anak-anak, perempuan, gender, pejabat negara, tokoh agama, anumerta pemeran sebagai duta, merek, atau brand ambassador, serta orang dengan kebutuhan khusus seperti difabel, tenaga profesional, pemeran yang mirip tokoh nasional atau internasional. Pemeran lainnya, hewan, serta tokoh animasi, ketentuan wahana iklan. Jadi sudah diatur untuk dari EPI tentang tata krama terkait isi iklan yang harus sama-sama kita pahami dan harus sama-sama kita jaga dan tidak boleh kita langgar. Oke, next. Dewasa ini dunia periklanan di Indonesia semakin kreatif dan membuat eksekusi iklan tidak seperti zaman dahulu dalam bentuk eksekusi iklannya hanya media-media konvensional seperti iklan televisi, radio, iklan di media cetak. Sekarang sudah berkembang menjadi era digital. Namun karena desakan promosi yang semakin kompetitif, sering insan kreatif periklanan mengesampingkan efek yang akan diterimanya. Ini yang terjadi di Aqua versus mineralnya, bahwa mengesampingkan efek yang akan diterima oleh konsumen dari eksekusi iklan yang perlu diciptakan, padahal efek tersebut selain dapat memberikan kesesatan, pemaknaan iklan juga dapat memberikan nilai-nilai yang negatif di mata penonton iklan. Oke, next. Etika pariwara lahir sebagai pedoman bagi para insan kreatif. Dalam hal ini seperti tertuang di poin asas etika pariwara EP 2007 yang menjunjung 3 poin, yaitu jujur, benar, dan bertanggung jawab, bersaing secara sehat, melindungi dan menghargai halayak, tidak merendahkan agama, budaya, negara, serta golongan, serta bertentangan dengan hukum yang berlaku. Next. Dalam asas tersebut dapat mengerti bahwa keberadaan etika pariwara Indonesia merupakan suatu keharusan karena akan menjaga halayak masyarakat, yaitu masyarakat Indonesia, karena etika pariwara Indonesia menjunjung kejujuran, kebenaran, dan juga melindungi masyarakat. Dan juga mendorong para insan beriklan agar menciptakan suatu budaya dengan suasana persaingan yang sehat tanpa membawa dan juga merendahkan kompetitor ke depan di masyarakat luas. Jadi ini yang tidak terjadi di iklan-iklan Aqua dan mineral ini adalah sudah ditekankan dari etika pariwara Indonesia bahwa kita harus menciptakan suatu budaya dan suatu persaingan yang sehat tanpa membawa dan juga merendahkan kompetitor ke depan masyarakat luas. Yang terjadi adalah terjadinya saling judge antara sesama kompetitor air mineral, sehingga menjadikan masyarakat luas itu bingung dan
sudah terjadi persaingan yang sangat kotor, sehingga membuat masyarakat kadang sudah tidak akan termakan iklan lagi, karena di iklannya sendiri tidak membawa suasana persaingan yang sehat. Dan juga sampah dalam artian bahwa itu sering merendahkan sesama kompetitor. Jadi kayak gitu. Dalam aspek iklan yang ditawarkan oleh Le Minerals dan versus Aqua ini. Oke, next. Bab ketiga, ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah persaingan usaha tidak sehat merupakan persaingan antara pelaku usaha dalam meningkatkan kegiatan produksi atau pemasaran barang. Juga jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Terbukti menjalankan persaingan usaha tidak sehat yaitu melanggar ketentuan pasal 15 ayat 3 huruf B dan pasal 19 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Dan cukup jelas bahwa setelah di KPPU serta di etika pariwara Indonesia bahwa adanya persaingan usaha tidak sehat yang dikenakan oleh Aqua dalam hal ini. Sehingga terjadi tidak sehat merupakan tidak persaingan antara pelaku usaha itu dalam kegiatan produksi atau pemasaran dilakukan dengan secara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Bahwa usaha dalam hal ini, etika bisnis adalah bagaimana caranya tetap menjalankan usaha sedemikian rupa dengan sehat tanpa ada persaingan yang tidak sehat dalam hal ini. Oke, kita lanjut ke bab 4, video, flyer, poster iklan. Ada beberapa video, flyer, poster iklan. Yang salah satunya yang saya tampilkan ini adalah flyer atau poster tentang Aqua versus Le Mineral. Harga-harganya, harga di Indomaret, Alfamidi, sampai harus dibikinkan kayak begini. Ini adalah salah contoh di etika pariwara yang persaingan tidak sehat. Karena sama-sama menjatuhkan harga dan itu menjadi persaingan. Dan itu menjadi persaingan yang tidak sehat. Mudah-mudahan ke depannya pemerintah dalam hal ini etika EVI mencoba untuk memfilter iklan-iklan yang berguna dan tidak ada menjadi kompetitor dalam hal ini. Bisa berjualan dengan produk yang sama, tapi tidak ada persaingan tidak sehat dalam hal ini. Yang kedua, ada Aqua versus Le Mineral dalam bentuk galon. Saya tidak tahu apakah galon yang mana yang galon Le Mineral yang duluan di Indonesia ataupun Aqua. Tetapi itu menjadikan iklan ini tidak menarik karena menjadi sudah terjadi persaingan tidak sehat dan menjadi sesama kompetitor itu sudah tidak sehat sekali kayak gitu. Oke, next. Dalam hal ini perang iklan. Ada perang iklan iklan Le Mineral brand Sampolo pertama di Indonesia. Untuk versi Le Mineralnya Mineral mempersembahkan inovasi diproduksi baru oleh di galon Indonesia. yang Galon Le steril Mineral dengan dari 3 bahan material keunggulan yang bagus, diproses untuk melalui oleh teknologi kedap galon sekali udara pakai, bukan cuci ulang, lebih sampai bersih harus dan aman. anti rembes dan Dengan tumpah. satu bulir kedap udara, Dalam galon versinya Le Mineral mudah dibuka dan anti harganya tumpah. dicantumkan juga. Harga Ini sudah adalah termasuk persaingan galon, antara jadi tidak perlu repot sudah tidak menukarkan sehat. galon kosong. Semua ini agar Selanjutnya anugerah ada mineral alaminya aman dan nyaman ada Aqua sampai di juga. keluarga Anda. Ini aku Masih Le mau. Mineral. Praktis. Ini nggak ribet, nggak perlu urus Jadi galon ini kosong adalah lagi. salah satu iklan yang Bener. dilakukan oleh Enak galon Le lagi. Mineral. Galonnya bersih, lebih tenang deh. Yang kedua, iklan Aqua brand ambassador-nya. Le Mineral bikin tenang, bikin nyaman. Sudah pakai brand Aku habis ambassador. streaming performance nih, dan seru itu banget. Minum dulu Aduh, ya. etika bisnisnya udah ada yang So refreshing. udah sedikit tidak sehat. Semua harus aman. Semuanya Apalagi bagaimana di caranya new normal memakai ini, brand aku tentuin ambassador aturan untuk bagaimana melindungi caranya menjual keluargaku. Termasuk urusan produknya. makanan.
harus bersih dan Tapi fresh. ada One secret apa ya? ingredient. Ini mineralnya alami. Pemanis-pemanis Aqua yang melindungi kadang kealamian tidak ekosistem tidak sumber butuh. airnya. Karena orang Proses sudah tahu bahwa pembersihannya produk tidak yang mana bersentuh sih tangan sebenarnya yang dan baik teknologi dan tutup galonnya baik menjaga dan kualitas kesehatan. alami mineral sampai diantar ke rumah. Jadi, buat minum dan masak harus aman sampai dong. di sini saja Pakai Aqua, presentasi saya. rasa dan warna makanan Mudah-mudahan terjaga. kita sama-sama diberikan Nah, ilmu udah yang jadi deh. sedikit bermanfaat buat kita. Buat di rumah, pakai kita galon Aqua pelajarin. aja. Ramah lingkungan, Mudah-mudahan bisa dipakai kedepannya, berkali-kali. bisa Makan yuk. ada input lagi dan masukan yang jauh lebih baik. Lebih dan kurangnya mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam Indonesia, salam sehat. Indonesia maju, maju untuk negeri ini.